Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini adalah hari yang terindah. Pada saat ini kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Memang bukan hal yang mudah yang ada pada saat ini, tapi kita sungguh bersyukur bisa merayakan ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara di rumah, kita di sini ada satu rencana Tuhan yang indah buat kita dengan pandemi ini, yang biasanya kita bersatu berkumpul di dalam satu tempat terfokus di dalam gereja, tapi hari ini tidak ada di gereja. Bapak Ibu Saudara semua ada di rumah, berarti banyak Natal, banyak tempat Natal saat-saat ini Tuhan. Kita bersyukur walaupun apa yang terjadi pada saat-saat ini, kita ucapkan syukur karena kita percaya semua itu adalah rancangan Tuhan yang terindah. Rancangan Tuhan yang terindah buat kita semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, kami yang bersyukur. Kami sungguh percaya Tuhan di Natal ini ada anugerah yang luar biasa dari kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah, terima kasih Tuhan.
yang begitu bermakna
kita mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat ini, kita merayakan Natal. Mungkin Natal yang lain daripada yang lain saat ini, tapi kita semua boleh bersukacita. Amin. Ada sukacita yang luar biasa. Kami percaya bahwa Natal itu membawa sukacita buat kita semua. Kita angkat satu pujian, ayo mari berhimpun. Kita mau berhimpun dan merayakan akan Natal. Kita terus angkat pujian sukacita kita kepada Tuhan di Natal hari ini. Kita surga bergema. Sejahtera,
Natal. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang menjadi keinginan hati buat kita semuanya. Ada satu momen yang terindah ketika kita mengingat kata Natal, ketika kita mengingat tanggal 25, ada momen yang terindah. Saya percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu Saudara di rumah, juga ada momen yang terindah saat ini. Terus kita tetap bersukacita dengan satu lagi pujian dari Pulau dan Benua.
lilin ini lambang sebagai Tuhan Yesus. Terangnya memberikan terang buat kehidupan kita, buat saya dan saudara semua, dan kita semuanya. Terang terus dalam hati kita, dalam hati Bapak Ibu semua. Lalu lilin ini hancur, habis. Itulah Allah kita, Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya buat menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Anak kecil, anak kudus. Ajar Engkau, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayi Natal yang sudah dewasa dan bertumbuh besar menjadi raja di atas segala raja. Sungguh kami mengucap syukur hari ini ya Tuhan. Hari Natal ini tanggal 25 Desember tahun 2020, saat ini kami umat-umat-Mu masih diizinkan bersuka cita merayakan Natal sesuai dengan iman, harap dan kasih kami di dalam Tuhan Yesus. Meskipun kami sedang menghadapi peperangan yang besar, bukan bangsa bangkit berperang melawan bangsa, tetapi bangsa-bangsa berperang melawan pandemi COVID saat ini ya Tuhan. Tetapi tidak menghalangi kami untuk kami terus bersuka cita, bahkan mengadakan ibadah syukur kami kepada Tuhan dalam ibadah Natal saat ini, meski melalui online saat ini. Kami yang di rumah masing-masing dan di tempat masing-masing, kami terus bersuka cita dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pujian dan penyembahan sampai ke hadirat Allah yang Maha Tinggi. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Hosana. Terpujilah Dia yang datang menjadi Raja di atas segala raja. Saudara-saudara, pada Natal ini tema kita adalah damai sejahtera di bumi, damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema ini juga merupakan tema GKP secara nasional, bahkan yang ada di luar negeri. Sama tema Natal kita, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 dikatakan di sana, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara kita, di antara semua manusia yang berkenan kepadanya. Ada dua frasa di sini, yaitu damai sejahtera di bumi
di antara semua manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dilanjutkan di dalam Perjanjian Lama, Yesaya pasal 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Luar biasa, saudara sekalian, Raja damai. Saudara-saudara, untuk mengetahui konteks kalimat ini, mengapa dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 Raja damai merupakan sebutan bagi sang bayi Natal ini yang telah lahir ke dunia, seorang putra itu, mengapa diletakkan paling belakang? Apakah berarti kurang penting dan tidak ada kaitannya dengan Injil Lukas pasal 2 ayat 14 itu, saudara sekalian? Tidak. Justru ini ingin menjelaskan bahwa segala predikat sebutan yang luar biasa kepada putra yang telah diberikan untuk kita, yang lambang pemerintahan ada di atas bahunya ini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita mesti mengetahui konteks kapan dan situasi apa kitab itu ditulis. Saudara sekalian, kitab Yesaya ditulis pada saat itu, saudara sekalian, berkaitan dengan situasi politik yang ada pada kurang lebih abad yang ke-8 sebelum Masehi. Saudara-saudara, Ahaz, Raja Yehuda saat itu sedang dikepung oleh raja-raja di sekitar, Raja Aram, Raja Asyur, Raja Mesir, Raja Babel, yang setiap saat mengancam kerajaannya. Itu sebabnya, saudara sekalian, sesungguhnya kerajaan secara politis ini adalah untuk menunjukkan kuasanya, saling berperang dan saling mengalahkan. Tetapi pada saat itu justru firman Tuhan yang dituliskan oleh Yesaya sangat menenteramkan hati Raja Ahaz, Raja Yehuda itu. Meskipun dikepung dari berbagai negara, saudara sekalian, Ahaz tahu bahwa dia punya raja di atas segala raja, yaitu Raja damai yang harus dia contoh, dia ikuti, dia imani. Bapa di surga yang adalah sang Raja damai itu telah mengaruniakan seorang putra yang lambang pemerintahan ada di atas bahunya, yang namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja yang kekal, bangsa Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi yang carut marut pada saat itulah serangan dari berbagai negara kepada bangsa Yehuda. Raja Ahab muncul, Raja damai yang datang, yang mengayomi. Jadi jalan keluar terhadap bahaya yang sedang mengancam kerajaan Yehuda itu bukan berperang dan saling mengalahkan, tetapi mengacu kepada kedamaian yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, janji yang luar biasa. Janji ini memang terdengar aneh di telinga Raja Ahaz, Raja Yehuda saat itu. Bukan disuruh perang, maju perang, tetapi justru mengingatkan bahwa damai yang harus diusahakan. Saudara-saudara, kondisi kita saat ini bukan bangsa bangkit melawan bangsa sebagaimana Yehuda yang dikepung, diserang oleh Aram, oleh Asyur, oleh Mesir, oleh Babel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi bangsa kita semua sedang berperang, diserang oleh satu pasukan yang kita sebut dengan virus corona. Virus corona ini menyerang siapa saja, tidak pandang bulu apakah engkau orang pangkat,
engkau orang pandai terkenal? Apakah engkau orang terpuji? Apakah engkau orang besar? Apakah kekayaan banyak? Semua diserang oleh virus corona. Dan kalau tidak hati-hati, meskipun kita semua sudah mengenakan protokol kesehatan dengan ketat, tadi saya memakai masker, tapi dengan masker maka saya tidak bebas untuk berbicara, saya lepas maskernya, ini masih pakai face shield, dan teman-teman pelayan di gereja juga masih pakai masker, saudara sekalian. Ini penting, jaga jarak kita, social distancing atau physical distancing, cuci tangan. Ruangan gereja ini setelah selesai dipakai, saudara sekalian, setelah jemaat pulang, kita juga akan semprot, ya, supaya paling tidak mengurangi atau meminimalisir itu penyebaran virus corona itu. Ya, saudara sekalian, mengapa Raja Ahaz Yehuda diberitakan oleh Yesaya, Raja damai yang datang itu yang akan menyelesaikan segala masalah politik dan ekonomi di kerajaannya pada waktu itu, saudara sekalian. Padahal saudara sekalian, saat itu ada dua hal yang perlu dipahami di dalam kerajaan Yehuda. Yang pertama adalah di tengah-tengah situasi peperangan, saudara sekalian, kemenangan seringkali lebih diharapkan daripada kedamaian. Kalau zaman terakhir ini ada istilah gencatan senjata, berhenti sebentar, dan gencatan senjata itu biasanya yang memfasilitasi adalah negara besar, negara kaya, atau perserikatan bangsa-bangsa. Kemenangan seringkali lebih diharapkan oleh raja-raja, oleh pemerintahan, oleh kerajaan, lebih diharapkan daripada kedamaian damai saja. Peperangan memakan biaya yang sangat besar. Perlengkapan perang dan konsumsi selama peperangan membutuhkan biaya yang sangat besar. Apabila menang, kemenangan berarti penjarahan barang-barang milik mereka yang dikalahkan oleh pasukan kita. Barang-barang cara itu, saudara sekalian, dapat digunakan untuk menutupi biaya peperangan yang sangat besar. Jadi saudara sekalian, bagi banyak raja-raja, bagi banyak laskar, kemenangan dari peperangan itu lebih realistis daripada kedamaian, daripada berdamai. Itu secara politis kenegaraan, saudara sekalian. Yang kedua, bahwa kedamaian seringkali baru bisa dicapai melalui penaklukan dari negara-negara lain. Dan kalau sudah menaklukkan negara lain, biasanya negara yang menaklukkan itu mendapatkan upeti. Upeti harus diberikan oleh negara yang ditaklukkan atau ditolong itu. Beberapa wilayah harus direlakan, mungkin untuk dikuasai oleh sang penolong atau yang menaklukkan itu. Jadi kalau perang dan kemudian menaklukkan satu negara dengan negara yang lain, tidak ada skenario win-win solution. Begitu juga kita, saudara sekalian, dengan peperangan, dengan wabah pandemi yang sangat luar biasa ganas ini, tetapi laten, tidak tampak, tetapi ada dampak nyata. Sesungguhnya berapa besar biaya yang harus kita pikul, kita tanggung. Hampir setiap hari kita mendengar ada pemutusan hubungan kerja. Orang berusaha, bekerja, berdagang sulit, mencari pekerjaan begitu sulit, untuk survive dalam hidup ini begitu
saudara, kalau dengan kesulitan seperti ini apa kita harus berdamai dengan COVID, virus corona? Ya, tentunya tidak. Ada kiat-kiat yang harus kita lakukan dalam rangka ofensif dan defensif. Ofensif adalah seperti kami, seperti kita ini melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Ya saudara sekalian, dan defensifnya adalah kita menjaga imun diri kita supaya tidak mudah tertular atau lemah badan kita oleh karena asupan-asupan yang kita makan, kita minum itu sangat berkurang dan tidak lagi mengikuti nutrisi kesehatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, masa-masa ini di mana kita melaksanakan ibadah Natal ini adalah masa-masa yang masih sulit. Bahkan hari-hari ini kita mendengar ada banyak klaster-klaster baru, zona merah bertambah. Lalu apakah dengan demikian kita takut, saudara sekalian? Sesungguhnya Natal adalah, saya selalu terngiang seruan dari malaikat Tuhan. Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh negeri. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menemui dia di dalam seorang bayi di dalam palungan. Jangan takut, saudara sekalian, karena kita punya Yesus Kristus juru selamat, bayi yang tumbuh besar, dewasa dan menjadi raja di atas segala raja. Kedamaian apa yang dibawa oleh sang raja damai itu? Sebagaimana tadi dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kedamaian yang bagaimana, saudara sekalian? Tadi saya katakan bahwa sebutan atau predikat Raja Damai ditulis paling belakang ini bukan berarti sebutan ini tidak penting. Sebaliknya, saudara sekalian, sebutan Raja Damai tampaknya lebih cocok berfungsi sebagai klimaks dari rentetan gelar bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca keseluruhan nanti setelah selesai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita terbatas, dibaca masing-masing Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 9 dikatakan di sana, khususnya ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Itu merupakan penjelasan tentang sebutan ini, saudara sekalian. 3 ayat ini menerangkan bagaimana Raja Damai akan memberikan kedamaian bagi bangsa-bangsa. Bagaimana kita semua sebagai warga bangsa dan umat Tuhan di tengah-tengah wabah atau pandemi corona ini, kita tidak ada rasa takut, tetapi justru kita mendekatkan diri kepada Sang Natal itu, yaitu Sang Raja Damai itu. Bagaimana supaya damai sejahtera di bumi sesuai dengan tema kita di antara manusia yang berkenan kepadanya, supaya kita itu berkenan kepada Kristus. Berkenan dari bahasa aslinya yaitu berambisi. Bagaimana kita berambisi, bertujuan supaya kita berkenan kepada Tuhan, saudara sekalian, itu penting. Dan jangan sampai ketika ada wabah seperti ini lalu kita ibadahnya menjadi lesu, lelah, letih, lemah, mengalami 4L. Ya, online lagi, nggak asik nggak semangat Semangat atau tidak tergantung diri kita dan iman kita, pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudari
Raja damai ini akan memerintah dalam keadilan dan kebenaran. Itu dituliskan di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Adil dan benar di tengah-tengah peperangan saat ini, kondisi sulit saat ini, Tuhan Allah memberikan kepada kita keadilannya dan kebenarannya. Orang yang rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, tentunya dia akan masuk atau dihisap sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang berusaha untuk selalu beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, tentunya keadilan Tuhan nyata, dia bertumbuh semakin kuat, tidak khawatir, tidak takut, tidak was-was mendengar berita-berita yang menggelora akhir-akhir ini, adanya zona merah, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Yesaya pasal 32, masih kitab Yesaya ayat yang ke-17, di sana saya membaca dengan tepat bahwa di mana ada kebenaran, orang-orang yang berkenan mencari Tuhan, berusaha mencari Tuhan, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ini sulit bagi orang yang malas mencari Tuhan atau tidak dekat dengan Tuhan. Dan akibat dari kebenaran itu, saudara sekalian, kalau kita berusaha, berambisi supaya kita berkenan kepadanya, kepada Tuhan, ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan jelas. Mana yang akan kita pilih? Jauh dari Tuhan, santai-santai saja, atau di tengah-tengah suasana situasi yang tidak nyaman ini, ibadah online ini, kita tetap dengan khusyuk, dengan semangat kita mencari Tuhan dan mengikuti langkah-langkah ibadah yang sudah diatur oleh gereja dengan baik. Itu menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saudara dan saya, kita semua perlu bayi Natal Yesus Kristus Sang Raja Damai itu. Jadi sering orang menyebutkan sebagai sang bayi di kandang dan sebagainya. Itu ilustrasi itu mengajak kita berpikir pada zaman dulu. Padahal zaman kini adalah menjadi raja di atas segala raja. Natal memang berbicara tentang kedamaian, baik kedamaian secara vertikal, umat manusia dengan Tuhannya, orang berdosa dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus Maha Kasih itu, maupun kedamaian berbicara secara horizontal antar sesama manusia. Akhir-akhir ini kita juga disuguhi berita-berita gerak-gerik dari orang-orang massa yang begitu dengan bebasnya, nekat mereka melakukan unjuk rasa dan sebagainya. Artinya bagi mereka yang seperti itu, tidak mentaati, tidak ada tameng, tidak mempersiapkan diri di dalam perang melawan virus corona ini, mereka juga tidak ada damai di dalam hatinya. Pikirannya, suasananya terus semangat mencari kesalahan orang, dan seterusnya, menghasut kelompok, agitasi, gerakan-gerakan vandalisme, pengerusakan, padahal awalnya menyebut bahwa Tuhan luar biasa, Tuhan Maha Besar, tetapi untuk merusak. Alangkah parahnya, ya saudara sekalian. Padahal Tuhan Allah menghendaki adanya keharmonisan di atas muka bumi ini. Dan ini baru bisa dicapai, saudara sekalian, apabila ada keharmonisan. Selain antar sesama umat manusia, keharmonisan antara surga dan bumi, seperti yang diserukan oleh para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kemuliaan
bagi di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan. Dari tempat yang maha tinggi Tuhan Allah itu berdamai dengan yang di bumi, sehingga terjadilah damai sejahtera, situasi suasana damai sejahtera, dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua kedamaian harus dimulai dari pemulihan hubungan, pemulihan relasi antara Allah dan manusia. Kalau tidak, maka kita mendengar berita tentang COVID, ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang terkena, ada OTG segala macam. Hati kita sudah mulai jatuh was-was. Kita tidak lagi ada damai sejahtera. Saudara sekalian, semua kedamaian harus dimulai dari pemulihan relasi antara Allah dan manusia, antara surga dan antara bumi, antara surga dan bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, Natal berarti hadirnya inisiatif dari Allah untuk kedamaian. Semua, saya bilang semua. Natal berarti hadirnya inisiatif Allah untuk kedamaian bagi semua, yaitu dalam hal ada 3, saudara sekalian. Yang pertama adalah Natal berarti inisiatif Allah untuk mengadakan pendamaian antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan Allah. Ini yang pertama. Jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Pendamaian secara vertikal. Ke atas. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal berarti memberikan damai di dalam hati manusia, di dalam di dalam diri kita. Yang tidak ada Natal, yang tidak mengikuti Natal, yang tidak mengalami Natal, berarti dia tidak ada damai dalam hatinya. Natal adalah inisiatif Allah memberikan damai dalam hati manusia, yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal berarti hadirnya inisiatif Allah memberikan kedamaian, yaitu mendamaikan manusia dengan sesama. Orang yang tidak tersentuh oleh Natal, yang tidak menerima Natal, tidak mengimani dan mengamini Natal, saudara sekalian, dalam dirinya tidak ada damai. Adanya adalah perang, mengajak perang, ayo serang, seperti itu. Jadi 3 hal. Yang pertama, Natal menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Ke atas. Yang kedua, Natal memberikan damai dalam hati manusia. Di dalam. Yang ketiga, Natal memberikan damai manusia dengan sesamanya. Keluar. Ke atas, di dalam, keluar. Dimensi ini, saudara sekalian, tidak bisa kita hanya meminta atau memilih atau terjadi satu saja. Kita berdamai dengan Allah, tapi aku nggak mengampuni, nggak mau berdamai dengan sama. Ini nonsense. Saya mau berdamai dengan Allah, tapi dalam diriku aku tidak mau berdamai. Hatiku masih terus rasanya ingin marah. Ini juga nonsense. Karena Natal berarti karya Allah dalam ketiga-tiganya. Ketiga karya Allah pendamaian ini harus terjadi secara menyeluruh, tidak boleh salah satu saja. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat yang terakhir yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Biarlah Natal yang adalah berita damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ini betul-betul menjadi milik kita, umat-umat Tuhan, dan memberkati kita semua, sehingga persekutuan kita, terutama keluarga besar GGP Hosana dan Bapak Ibu Saudara yang juga bergabung di dalam ibadah online kami dari gereja lain, boleh memberkati saudara-saudara semuanya. Mari kita berdoa, saudara sekalian. Kita diajak untuk mempersiapkan persembahan kita, saudara sekalian, dan persembahan ini mungkin juga akan kita kirim melalui transfer, atau biasanya untuk jemaat di sana biasanya kita jalan ke rumah bendahara dan kita sampaikan persembahan kita kepada bendahara, ya, itu secara manual. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam memberikan persembahan kita selalu mengatakan deklarasi kepada Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Demikian deklarasi kami, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang diguncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dalam segala kekurangan dan kelebihan kami mempersembahkan persembahan ini. Tuhan Yesus terimalah dan berkati persembahan kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kami, GGP Hosana. Amin. Kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Allah kami yang sudah hadir di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kami mempunyai percaya kepada Juru Selamat, di mana kami menyerahkan hidup kami, diri kami kepada Raja di atas segala raja dan Raja damai. Artinya, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ada kedamaian di dalam kehidupan kami. Kedamaian itu terpancar untuk komunikasi kami, suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, antara relasi, baik relasi usaha, pekerjaan, pelayanan, terungkap atau terucap atau tercermin bagaimana komunikasi itu, komunikasi kami sampaikan di dalam kerangka damai dan sejahtera. Itu sebabnya Bapa di surga, biarlah Natal yang merupakan kehadiran damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya oleh sungguh-sungguh kami miliki sesuai dengan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih di akhir ibadah kami pada saat ini, ibadah Natal ini, kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Seraya kami terus mengimani bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam surga, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dari saat ini, esok, lusa dan seterusnya sampai akhir tahun 2020 ini.
bahkan mengawali tahun depan, tahun di mana ketidakpastian karena kami tidak bisa melihat dan meramalkan dengan baik, tetapi kasih Tuhan terus melingkupi kami semua, memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam berkat damai sejahtera Natal. Haleluya, semua mengatakan amin. Puji Tuhan. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, khususnya jemaat Tuhan Gereja Gerakan Pentakosta Hosana. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. I wanna